Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Humaira dari kelas A21 dengan NIM 21030 AF. Saya akan menjelaskan tentang biokimia darah dari mata kuliah biokimia. Yang pertama itu komponen darah. Darah manusia mempunyai berat sekitar 8% dari berat tubuh manusia. Fungsi darah sebagai alat transport mempertahankan lingkungan dalam tubuh seperti menjaga kesetimbangan asam basa dan mempertahankan tubuh terhadap zat asing. Darah terdiri dari komponen cair, plasma 55%, air 91%, dan zat padat 7-9%. Dan komponen seluler 45% yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bila darah membeku akan terpisah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu bagian bawah yang membeku terdiri dari fibrin atau fibrinogen dan komponen seluler yang terikat di dalamnya. Yang kedua itu bagian cair yang berupa serum yang berwarna kuning. Bila darah ditambahkan antikoagulan, EDTA mengetat Ca+2, lalu desentrifus juga akan terpisah dua bagian. Yang pertama itu bagian endapan terdiri dari komponen seluler, yang kedua lapisan supernatan yaitu plasma. Jadi dapat disimpulkan bahwa serum adalah plasma yang telah kehilangan fibrinogen dan faktor bekuan atau gumpalan darah lainnya. Komponen darah. Darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40-47. Yang pertama itu korpuskula darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit sekitar 99%. Eritrosit mengandung hemoglobin dan mengedarkan oksigen. Sel darah merah juga berperan dalam penentuan golongan darah. Orang yang kekurangan eritrosit akan menderita anemia. Trombosit, keping-keping darah atau trombosit 0,6-1,0%. Trombosit bertanggung jawab dalam proses pembekuan darah. Leukosit, sel darah putih atau leukosit 0,2%. Leukosit bertanggung jawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas untuk memusnahkan benda-benda yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal virus atau bakteri. Susunan serum darah atau plasma terdiri atas 3. Yang pertama itu air 91,0%, protein 8,0% yang terdiri dari albumin, globulin, trombin, fibrinogen. Yang ketiga itu mineral 0,9% yang terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, kalium, dan zat besi, nitrogen, dan lainnya. Pemeriksaan darah. Ada dua jenis pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin adalah pemeriksaan darah tanpa indikasi khusus seperti hemoglobin, white blood cell atau sel darah putih, red blood cell atau sel darah merah, dan lainnya. Pemeriksaan darah khusus adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi untuk yang pertama menunjang diagnosis klinis, yang kedua mendapatkan kepastian dalam penanganan pasien, yang ketiga memantau perkembangan suatu penyakit. Pengambilan darah. Untuk keperluan pemeriksaan laboratorium ada dua cara pengambilan darah. Yang pertama mengambil darah kapiler, yaitu mengambil darah dengan jumlah sedikit. Yang kedua mengambil darah vena, mengambil darah dengan jumlah banyak. Fungsi darah dalam tubuh. Yang pertama mengangkut oksigen, mengedarkan sari makanan, mengedarkan hormon, menyerang kuman dan bakteri yang masuk, menyembuhkan luka, membawa sisa oksidasi sel tubuh sebagai pengatur suhu tubuh, membuat zat-zat sisa metabolisme sel atau ekskresi, meredam bibit penyakit, mengangkut air ke seluruh tubuh. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Proses pembekuan darah terdapat dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah proses pembekuan darah manusia adalah pembekuan agregat atau trombosit sehingga menghentikan proses pendarahan sementara. Pada tempat luka tersebut nantinya trombosit akan mengikat kolagen pada tempat terjadinya luka di dalam pembuluh darah dan juga nantinya diaktifkan oleh trombin yang terbentuk di dalam kaskade saat peristiwa koagulasi pada tempat yang sama. Pada saat pengaktifan ini trombosit akan mengalami perubahan bentuk karena bantuan dari zat fibrinogen dalam darah yang kemudian menjadikan trombosit penyumbat pembuluh darah yang robek tersebut. Yang fase yang kedua adalah proses pembekuan darah. Selanjutnya adalah pembentukan jaringan fibrin yang terikat dengan trombosit secara agregat sehingga menimbulkan sumbatan yang lebih stabil lagi dibandingkan dengan sumbatan yang pertama. Fase ketiga adalah proses pembekuan selanjutnya, yakni terjadi pelarutan baik secara parsial atau agregat pada hemostasis yang dilakukan oleh plasmin sehingga akan membuat penyumbatan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.